Salam jumpa saudara-saudara, terima kasih untuk waktu Anda mau menyaksikan video ini dengan judul FU10 untuk analisis regresi berganda dengan variabel boneka dan variabel tren sebagai variabel-variabel independen. Judul ini akan kita aplikasikan untuk analisis time series penjualan perusahaan XYZ kuartal 1 2018 hingga kuartal 4 2021. Kita akan memakai alat analisis persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan alfa tambah beta 1 D1 tambah B2 D2 tambah B3 D3 tambah B4 T tambah error. Penjelasan kita dalam video ini tidak jauh beda dengan penjelasan kita dalam video sebelumnya, di mana dalam video sebelumnya dengan judul yang sama kita memakai data time series bulanan. Kali ini kita memakai time series kuartalan. Jadi sekali lagi penjelasan kita dalam video ini tidak jauh beda dengan penjelasan dalam video sebelumnya. Dalam video sebelumnya kita memakai variabel boneka karena data dalam bulanan variabel bonekanya ada 11 buah. Karena ini data kuartalan, maka variabel bonekanya ada 3. D1, D2, dan D3. Sekali lagi, penjelasan kita tidak jauh beda. Dengan tujuan kita ini, ya, kita dapat menegaskan di sini, sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk sama seperti sebelumnya. 1. Mengidentifikasi kehadiran musim dan tren dalam data aktual kita. 2. Memasukkan variabel boneka dan variabel tren. 3. Menentukan dan menghitung faktor musim dalam data aktual, ya, dalam data kuartalan kita tadi. Tujuan 4. Menentukan dan menghitung faktor tren. 5. Ini yang menarik, membuat forecasting memakai persamaan regresi berganda tadi. Dan 6. Menyelesaikan latihan soal-soal. Contoh data yang kita pakai adalah data kuartalan, kuartal 1, 2, 3, dan 4 untuk 4 tahun yang berbeda 2018 dengan kuartal 1, penjualan pada kuartal 1 sebanyak 4,8, begitu seterusnya. Dalam contoh kita ini, angka-angka dinyatakan dalam ribuan. Katakanlah ini penjualan suatu produk dalam unit misalnya, jadi dalam ribuan. Lagi kita lihat dalam data kita ini, penjualan pada kuartal 4 selalu lebih tinggi daripada kuartal-kuartal sebelumnya setiap tahun. Kalau mau lihat kita data aktual ini secara grafis, ini bentuknya. Ya, ternyata pergerakan, ya, penjualan produk tadi naik turun dengan kecenderungan menaik. Kalau kita bilang tadi setiap kuartal 4 bisa kita lihat di sini, ya, 1, 2, 3 ini kuartal 4 sebagai titik-titik puncak dalam setiap tahun pengamatan kita. Di sini pertanyaan yang mau kita jawab adalah seberapa besar faktor musim dan faktor tren dalam perkembangan aktual, data aktual penjualan perusahaan tadi. Kita seberapa besar, atau dengan kata lain, kita hendak menentukan, menghitung faktor musim dan faktor tren dalam penjualan produk perusahaan tadi. Kita memakai, tadi kita katakan memakai persamaan regresi ini. Jadi dalam kali ini
kita memakai variabel boneka sebanyak 3 buah karena data kuartalan. Ingat sekali lagi data bulanan jumlah variabel bonekanya ada 11. Kalau 4 variabel data kuartalan, variabel bonekanya ada sebanyak 3, D1, D2, D3. Sekarang persoalan adalah bagaimana mendefinisikan atau menetapkan variabel boneka dimaksud. Inilah format penetapan variabel boneka dan variabel trend. Kita sertakan semua variabel dimaksud D1, D2, D3, D4. Seperti isi video sebelumnya mengenai analisis regresi dalam memakai data bulanan, ya, kita mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama menetapkan katakanlah kuartal 1 sebagai basis. Lalu kuartal-kuartal berikutnya adalah 0. Jadi D1 sama dengan 0, sementara D2 sama dengan D3 sama dengan 1. Kalau kita menetapkan kuartal 2 sebagai basis, maka kuartal 2 sebagai basis, maka kuartal 2 ya sama dengan 1, kuartal lainnya sama dengan 0. Persisnya ini dapat kita tunjukkan di sini. Ya, jadi kita tetapkan tadi kuartal pertama sebagai basis, maka D1 sama dengan 1. Tentu lainnya 0, 0, 0. Di sini variabel trend dengan mudah kita tetapkan. Pada kuartal 1 2018 kita tetapkan sebagai 1, sebagai angka trend. Kemudian untuk kuartal 2, ya, D2 sama dengan 1, lainnya 0. Trennya 2. Untuk kuartal 3, D3 sama dengan 1, lainnya 0. Terus tentu angka trennya adalah 3. Demikian seterusnya kita lakukan hal yang sama untuk setiap tahun ini. Kalau kita nyatakan kuartal 2 sebagai basis, maka kita tuliskan variabel bonekanya dengan simbol D2, D3, D4. Beda dengan kalau D1 sama dengan 1. Simbol-simbolnya D1, D2, D3. Ini D2, D3, D4. Kuartal 2 sebagai basis berarti D2 sama dengan 1, lainnya 0. Kemudian kuartal 3, 1, lainnya 0. Kuartal 4 sama dengan 1, lainnya 0. Ya, karena tidak ada, ya, tidak, sementara angka untuk kuartal 1, ya, berarti semuanya adalah angka 0. Ya, sama, serupa dengan tadi, kalau kuartal 1 menjadi basis, maka kuartal 4 angka-angka variabel bonekanya adalah 0 ini. Sedangkan kuartal 2 sebagai basis, maka kuartal 1 angka-angka variabel bonekanya adalah 0. Demikian penetapan variabel boneka dalam tabulasi data kita ini. Ya. Sebagai perbandingan boleh saudara lihat kalau kita menyertakan sebuah variabel boneka, ini bentuknya, formatnya. 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nanti akan ada konsep yang dapat kita pahami nanti andai kita menyertakan semua variabel boneka ini dalam estimasi regresi kita. Sebenarnya sudah kita terangkan dalam video sebelumnya, di mana data yang kita pakai adalah data bulanan. Demikian penetapan variabel boneka. Nanti akan kita tunjukkan ini bagaimana perintah fuse untuk mengestimasi persamaan regresi kita. Kalau kita sertakan semua variabel boneka, ini hasilnya. Ya, regressors may be perfectly collinear.
ya, tidak ada hasil estimasi karena variabel-variabel independen satu sama lain berhubungan atau berkorelasi. Jadi kita akan hindari itu tentunya. Jadi kalaupun ada 3 variabel boneka, maka variabel keempat diwakilkan, ya, ditampung oleh faktor konstanta. Akan kita jelaskan nanti. Kalau kita mau menyertakan seluruh variabel boneka, boleh saja, tapi kita menyingkirkan faktor konstanta intercept persamaan kita. Jadi ini perintahnya akan kita tunjukkan dengan F-use, ini hasilnya, tetapi kita tidak akan memakai, ya, kita tidak akan memakai hasil estimasi ini. Ya, persamaan kita nantinya kita tetapkan mengandung atau mempunyai koefisien konstanta atau intercept. Ini interceptnya tidak kita masukkan. Tadi kalau kita masukkan, terjadi multikolinearitas. Baik, untuk selanjutnya kita membuka F-use kita untuk melakukan estimasi persamaan kita. F-use, kita sudah input datanya, data kuartalan tadi ini. Kalau mau kita lihat ini, ya, kita tabulasi, kita ikutkan dulu receipt untuk melihat penjualan sales lebih jelas. Show, ini dia. Ini yang mau kita, ini sales kita tadi, ya. Kalau mau kita lihat perkembangannya secara grafik, bisa kita buatkan grafiknya memakai F-use 10 ini. Sales quick graph. Oke. Nih, inilah perkembangan penjualan perusahaan yang kita hadapi itu. Naik turun dengan tendensi meningkat. Sekali lagi, kita mau menentukan, menghitung faktor musim dan faktor tren dalam data aktual penjualan perusahaan ini. Kita tidak menjelaskan detail mengenai estimasi yang melibatkan semua variabel boneka. Tadi kita katakan sebelumnya di video sebelumnya, kalaulah kita memakai kuartal 1 sebagai basis, maka perintah F-use-nya adalah sales ini C A sius 1, ya, A sius 2, A sius 3 ini. Sementara variabel trennya A tren kurung buka pakai tahun awal 2018,1. Demikian perintah F-use-nya untuk mengestimasi persamaan regresi kita, di mana kuartal 1 sebagai basis. Hasilnya adalah ini. Nanti akan kita tafsir koefisien-koefisien ini untuk mengetahui, ya, untuk menghitung faktor musim dan faktor tren dalam data aktual kita. Selanjutnya, kalau kita untuk memperkaya penjelasan kita, kalau kita memakai kuartal 2 sebagai basis ini, sebagai basis, maka perintah Excel-nya adalah sama dengan yang tadi, sales C, kemudian add sales 2, karena kuartal 2 yang kita pakai. Kemudian coba kita, supaya lebih cepat kerja kita copy ini, kita paste
3 kali. Ini ses 2, ini ses 3, kuartal 3 tentunya. Ini kuartal 4. Dalam perintah kita ini, dalam persamaan ini tidak ada ses 1. Nanti itu akan dicerminkan oleh intercept atau koefisien konstanta ini. Lalu kita masukkan juga variabel trend kita dengan perintah A trend at ini tahun awal 2018,1. Demikian perintahnya, lalu kita klik OK. Inilah hasilnya kalau kuartal 2 sebagai basis. Yang manapun kita pakai, hasilnya akan sama nanti dalam penentuan variabel persamaan regresi penjualan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Mungkin ini ya, kalaulah kita masukkan ya untuk detail penjelasan kita, coba kita masukkan dulu add C1. Jadi kita menyertakan semua variabel musim termasuk faktor konstanta ini. Apa akibatnya? Ini akibatnya near singular matrix error regressor may be perfectly collinear. Jadi artinya regresor atau variabel regresor nama lain untuk variabel independen ya, diindikasikan sebagai berkolinier. Dengan lain kata, variabel independen kita mengandung masalah multikolinearitas. Itu jadi artinya apa? Artinya tidak ada hasil estimasi kita. Kita tidak bisa mengestimasi persamaan itu karena sesama variabel dependen saling mempengaruhi semuanya. Kalau kita masih ngotot memasukkan variabel boneka ini boleh saja, tapi kita harus menyingkirkan intercept ini C, lalu klik OK. Hasilnya adalah ini. Akan tetapi kita tidak memakai model ini karena model yang mau kita pertimbangkan adalah model yang mengandung intercept atau konstan koefisien di samping koefisien slope ini. Sekali lagi, yang mana kita pilih tadi, yang pertama dan kedua, sama saja hasilnya dalam penentuan persamaan regresi penjualan kuartalan. Sekarang kita tunjukkan lagi dalam video kita ini, kita memilih kuartal 1 sebagai basis. Jadi kita delete kuartal 4 ini. Oke. Saudara-saudara, inilah hasilnya. Ya. Inilah ada kesalahan perintah. Sekali lagi kita menyertakan intercept-nya atau koefisien konstantanya dengan lambang C. Oke, inilah hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Jadi, apa yang coba kita edit ini? Duluan kita freeze dulu, kita edit, kita sorot dia, klik kanan, cell format supaya lebih jelas dulu. Fix desimalnya katakanlah 4 angka di belakang koma ini, teman-teman, hasilnya. Apa yang kita lihat di sana? Ya, dengan kuartal 1 sebagai basis. Kalau kita perhatikan koefisien ini, ya, ini hasilnya kita sudah katakan sebelumnya, pekerjaan regresi itu ada 3. 1, estimasi, kedua, uji hipotesa,
ketiga forecasting. Estimasinya adalah ini. Kalau kita perhatikan, kita lanjutkan ke tahap uji hipotesa. Apa yang kita lihat di sini, ya, kita mau tahu apakah koefisien-koefisien ini secara statistik tidak sama dengan nol, atau secara statistik dianggap sama dengan nol. Kalau secara statistik ini adalah nol, angka-angka ini adalah nol, maka tak ada hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Dalam konteks kita ini, tentu tak ada faktor musim dan faktor tren dalam data aktual kita. Kalau kita perhatikan satu demi satu koefisien ini, ya, di sini kita memakai, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah terangkan ada 3 cara menguji hipotesa. Cara pertama adalah memakai uji koefisien secara parsial, uji T. Kedua, uji F. Ini uji F. Ketiga, uji memakai angka-angka atau nilai-nilai P ini yang selalu disediakan oleh kebanyakan aplikasi statistik termasuk Fuse ini angka ini. Memakai cara pertama, kalau kita memilih alfa 5%, sedangkan derajat kebebasannya adalah DF N kurang K. Di sini K-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. K sama dengan 5. Jadi 16 kurang 5 sama dengan 11. Memeriksa tabel T, DF sama dengan 11 dan alfa 5%, maka angka tabel T adalah 2,201. 2,201. Jadi kalau kita perhatikan koefisien intercept ini 37,3467 lebih besar dari 2,201. Berarti koefisien ini adalah signifikan. Ya, di sini uji hipotesa yang kita pakai adalah uji hipotesa dua ujung. Boleh, silakan pakai satu ujung, dua ujung. Jadi signifikan. Kalau kita memakai uji T untuk koefisien ini musim 1, kuartal 1, kita perhatikan bahwa angka ini lebih kecil daripada angka minus 2,201. Ya, memakai dua ujung minus atau minus 2,201 lebih besar daripada minus 8,6573. Jadi keputusannya kita menolak H0. Artinya koefisien ini secara statistik tidak sama dengan 0. Demikian juga ini, minus 13,119 lebih kecil daripada angka T tabel, yaitu minus 2,201. Ya. Tetapi angka ini tidak. Angka ini minus 1,9805 ternyata lebih besar daripada angka T tabel, minus 2,201. Ini berarti secara statistik koefisien ini tidak signifikan pada alfa sama dengan 5%. Dengan lain kata, ya, angka ini sama dengan 0. Ya, jadi faktor musim pada kuartal ketiga tidak terdapat dalam data aktual kita. Ya, ini pada alfa 5% jelas. Ya, T hitung ini lebih besar daripada T tabel tadi, T sama dengan 2,201. Jadi secara statistik ini berbeda dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ada masalah di sini dengan alfa 5%, ternyata koefisien CS3 ini ya, tidak signifikan pada alfa 5%. Ya. Memakai uji F, memang memakai uji F ini, ya, statistik F lebih besar daripada statistik F
hitung ini jauh lebih besar daripada F tabel. Nanti kita jelaskan di penjelasan lain. Lalu dengan cepat kita bisa katakan memakai pendekatan nilai P, ya, koefisien ini adalah signifikan pada alfa 5%. Jangankan pada alfa 5%, juga signifikan pada alfa sama dengan 1%. Tapi berbeda dengan koefisien CS3 ini, CS3 ini, di mana nilai alfanya, ya, alfanya lebih kecil, ya, lebih besar daripada alfa sama dengan 5%. Jadi secara statistik pada alfa 5%, koefisien ini tidak signifikan. Tapi kalau kita coba bandingkan pada alfa 10% misalnya, justru koefisien ini adalah signifikan. Tapi sekali lagi, signifikan pada alfa sama dengan 10%. Ingat, ambang batas tingkat signifikansi dalam statistika kita kenal pada alfa 1%, 5%, dan setinggi-tingginya 10%. Jadi memakai ambang batas tadi masih bisa kita pakai model ini untuk penjelasan dan forecasting kita, ya. Untuk sementara, untuk ilustrasi, ya, katakanlah kita tidak memakai ini nanti. Jadi kita akan merumuskan persamaan regresi penjualan. Kalau kita mau akurasi yang lebih tinggi, katakanlah kita nggak mau dengan tingkat signifikansi 10%. Kita mau tingkat signifikansi paling tinggi 5%. Bisa saja. Dengan cara apa? Kita tentu menyingkirkan variabel boneka CS3 ini, ya. Variabel boneka pada kuartal 3 ini. Sehingga kuartal yang kita pertimbangkan hanya kuartal 1 dan 2. Ya. Kita coba mencari hasil estimasinya. Ini kita keluar dulu dari file ini, yes. Untuk kemudahan kita biarkan ini, tapi kita klik lagi estimate supaya keluar perintah tadi ini. Lalu perintah kita buang kuartal 3, ini tentu kita singkirkan ini. Nih. Jadi yang tinggal adalah kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 yang diwakili oleh faktor konstan koefisien atau intercept ini. Lalu kita klik OK. Inilah saudara-saudara hasilnya. Ternyata kinerja model kita makin baik dengan cara menyingkirkan variabel boneka 3 yang menunjukkan kuartal 3 tadi. Saudara lihat di sini memakai uji T, uji koefisien-koefisien ini secara individual, ya, semuanya signifikan pada alfa 5%. Tadi sekali lagi nilai tabel T-nya adalah 2,201. Memakai uji parsial, uji simultan memakai statistik F ini juga lebih tinggi daripada F tabel. Ya, cara yang paling mudah praktis kalau kita memakai pendekatan nilai P ini, ya. Jadi orang yang sudah paham langsung membaca hasil regresi dalam uji hipotesa, langsung memeriksa nilai P ini. Kita lihat nilai P kecil sekali, ya, bahkan 0. Kita selalu berharap nilai P itu sekecil mungkin. Tentu nilai P sama dengan 0 tentunya kita harapkan. Memeriksa ini kita dapat katakan bahwa koefisien-koefisien inilah signifikan pada alfa 5, jangankan 5%, pada alfa 1% juga koefisien ini adalah signifikan. Jadi dengan menyingkirkan variabel boneka 3, kita sudah memperoleh model yang lebih baik meski R square-nya menurun, ya.
menurun dari yang sebelumnya. Tapi mana yang kita pilih? Ya tentu kita lebih memilih signifikansi persamaan daripada angka ini. Pula angka ini cukup relatif tinggi ya dibandingkan dengan angka 1. Demikian hasil estimasi kita. Akan kita jelaskan memakai yang pertama tadi membiarkan semua musim 1, 2, dan 3, dan yang terakhir ini kita akan pakai ini untuk penjelasan yang lebih banyak tentang analisis kita. Sekarang kita kembali ke dokumen kita. Ini yang kita pakai. Tadi saya katakan ada dua pilihan kita. Pertama, memilih kuartal 1 sebagai basis. Kedua, memilih kuartal 2 sebagai basis. Hasilnya tetap sama. Nantinya ketika kita menentukan persamaan regresi untuk setiap kuartal. Ini hasil yang sudah kita tunjuk tadi memakai EFUSE. Ini masalah tadi tidak signifikan pada alfa sama dengan 5%. Tapi kalau memeriksa statistik F-nya semua ini. Ya, statistik F tabel adalah ini. F tabel dengan derajat kebebasan 1, 4, derajat kebebasan kedua 11. Ya. Jadi kalau kita perhatikan statistik F ini jauh lebih besar daripada F tabel. Jadi secara simultan koefisien ini adalah signifikan. Ya. Lalu memakai nilai P juga semua signifikan ya pada alfa 1% bahkan 1%, kecuali D3 pada boneka D3 yang menunjukkan kuartal ketiga. Memeriksa ini memang signifikan, tetapi pada alfa 10%. Pada alfa 10%. Sebagai untuk penjelasan ya, untuk memperkaya penjelasan kita dalam video ini, mari kita biarkan dulu hasil persamaan ini dengan tetap menetapkan ini kalau dia hanya signifikan pada 10%. Nanti kita membuat penjelasan bagaimana kalau kita singkirkan dia. Ini dia, saudara-saudara, persamaan regresi penjualan kuartalan ini. Jadi persamaan regresi kuartal pertama adalah ini. Ya, ini. Kita salin ulang dalam ini. Kemudian kita menetapkan kalau kuartal 1 tentu D1 sama dengan 1, lainnya 0. 0. Ya. Hasilnya ini. Kuartal 2. Berarti D2 sama dengan 1, lainnya 0 ini. Ini hasilnya. Kuartal 3 ini. Berarti D3 sama dengan 1. D1 sama dengan D2 sama dengan 0 ini. Ini hasilnya saudara-saudara. Kuartal 4. Semua koefisien variabel boneka kita anggap sama dengan 0. Hasilnya ini ternyata dicerminkan oleh, ini saudara lihat, koefisien ini dicerminkan oleh koefisien konstanta ini. Jadi benarlah D1, D2, D3 ya, D4-nya mana? D4-nya diwakilkan ya. Diwakilkan atau dicerminkan oleh angka ini 6,0687. Ini demikian persamaan regresi penjualan kuartal. Kita ringkaskan di sini. Ini. Kita lihat angka-angka intercept dan slope-nya. Angka slope-nya sama semuanya. Ya, sama. Artinya setiap kuartal penjualan perusahaan itu adalah 0,0687.
1456. Setiap kuartal sama tentunya. Sedangkan faktor musim setiap kuartal adalah berbeda. Kuartal 1 adalah 4,7056, 4,0350, 5,7643 dan seterusnya ini. Jadi ini mencerminkan angka-angka musim, ya. Faktor musim ini faktor tren sama untuk setiap kuartal, ya. Tentu tidak sama untuk setiap kuartal faktor musim. Kita lihat faktor musim terbesar terdapat pada data penjualan kuartal 4 ini. Ya, secara aktual juga tadi kita lihat pergerakannya secara grafis. Kalau pada kuartal 4 penjualan itu selalu lebih tinggi pada kuartal-kuartal daripada kuartal-kuartal yang lain dalam setiap tahun. Ya, jadi inilah persamaan regresi penjualan kita. Sekali lagi, tugas Anda adalah bagaimana menemukan ini juga, ya, menemukan hasil yang sama dengan menetapkan kuartal 2 sebagai basis. Kuartal 2 sebagai basis. Jadi variabel bonekanya D2, D3, D4. Tadi ini D1-nya sama dengan 1, lalu variabel bonekanya D1, D2, D3. Tentu tidak berhenti di estimasi dan uji hipotesa analisis regresi. Analisis regresi dilanjutkan kepada persoalan forecasting. Coba kita ramalkan penjualan perusahaan itu pada tahun 2022, kuartal demi kuartal. Tentu kita memakai persamaan regresi kuartalan tadi. Ini Y dan seterusnya. Ya. Tentu kuartal 1 2022, tentu angka trennya adalah 17. Jadi dengan memasukkannya, kita peroleh ini. Kuartal 2 juga sama. Ya, kuartal 2 tentu D2 sama dengan 1, lainnya 0. Angka trennya 18. Angka 18 ini hasilnya 6,558. Demikian juga kuartal 3. Ya, D3 sama dengan 1 tentunya. Ini, lainnya 0. Angka trennya 19. Ini angkanya. Dan terakhir, kuartal 4. Jelas D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan 0. Sedangkan angka trennya 20. Ini. Kita masukkan, hasilnya adalah 8,9807. Demikian forecasting kita. Ini kalau dirangkumkan hasil-hasil ramalan kita tadi. Dan secara grafik ditunjukkan oleh grafik ini. Ternyata grafik penjualan tahun 2022 kuartal demi kuartal adalah cenderung meningkat pada kuartal 4 ini, ya. Jelas penjualan terbesar sebesar 8.980,7. Tadi angka kita adalah dalam ribuan, ya, dalam ribuan. Jadi kita kalikan hasil ini tadi dengan 1000, ya. Kita kalikan dengan angka 1000 ini. Demikian kalau kuartal 1 sebagai basis. Tapi tadi ada masalah. Masalahnya signifikansi kita, ya. Signifikansi kita pada alfa 10%. Bagaimana kalau kita mau akurasi yang lebih bagus, yang lebih tinggi, ya, paling besar angka alfa 5%. Tadi saya katakan, mari kita singkirkan dulu, ya, kita singkirkan variabel yang tidak signifikan ini. Jadi variabel independen yang tertinggal adalah C1, 2, dan tren ini. Itu tadi sudah kita demonstrasikan memakai Excel, memakai Fuse, ya. Variabel boneka D3 disingkirkan. Ini hasilnya tadi sudah kita tunjukkan memakai Fuse 10. Ternyata koefisien-koefisien ini menjadi signifikan semuanya. Jadi kalau kita di sini DF-nya tentu bukan lagi 11, tetapi 12. Jadi dengan alfa 5%,
alfa 5%, DF sama dengan 12, N kurang K tentunya. Di sini kan K-nya 4, jadi 16 kurang 4, 12. Jadi dengan alfa 5%, DF sama dengan 4, dari tabel T hitung, T tabel adalah 2,179. Ternyata ini lebih besar, lebih besar. Ini juga lebih kecil daripada angka minus 2,179. Ingat, uji hipotesa kita adalah uji hipotesa dua ujung. Jadi, secara individual, koefisien-koefisien ini adalah signifikan. Secara simultan juga, koefisien-koefisien ini secara simultan adalah signifikan dengan membandingkan statistik F, hitung ini dengan statistik F tabel. Ya, dengan cepat lagi bisa kita katakan kalau koefisien ini adalah signifikan. Kalau kita periksa nilai-nilai P ini, semuanya adalah 0, lebih kecil daripada 5%, bahkan lebih kecil daripada 1%. Jadi, persamaan kita semua ini adalah persamaan yang signifikan. Kalau saudara bandingkan nilai R kuadratnya, memang R kuadrat di sini memakai model ini menjadi lebih kecil daripada R sebelumnya, tapi tidak banyak perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau akurasi yang tinggi untuk forecasting kita, di mana alfa yang kita pilih adalah alfa 5%, sebaiknya kita memakai ini. Tapi untuk ilustrasi, tadi sudah kita terangkan, kita biarkan. Kalau signifikansi tadi masih kita tolerir untuk alfa sama dengan 10%. Ini laporan biasanya dalam buku-buku teks ekonometri, ini biasanya dilaporkan dalam format seperti ini. Tadi sudah kita tafsirkan apa artinya semua angka-angka ini. Ini dia. Jadi membaca. Kalau orang melihat ini dengan mudah dia melakukan uji hipotesa tentang persamaan regresi. Terlebih kalau disertakan nilai-nilai P ini. Gitu. Sama seperti tadi, mari kita rumuskan lagi persamaan regresi penjualannya. Ini tadi hanya ada dua variabel boneka ini. D1 sama dengan 1, lainnya 0. Ini D2 sama dengan 1, lainnya 0. Untuk kuartal 3 dan kuartal 4, ya, semua variabel bonekanya adalah 0. Jadi D1 sama dengan D2 sama dengan 0 tentunya. Ya. Ingat kuartal 1 dicerminkan oleh ini. Ya. Ini persamaan regresi penjualan kuartalan di mana D3 sudah disingkirkan. Ini kalau kita ringkaskan tadi. Saudara lihat di sini persamaan regresi kuartal 3 sama dengan persamaan regresi kuartal 4 sama. Mengapa sama? Karena tadi kita katakan D3 kita singkirkan. Jadi berarti persamaan regresi kuartal 3 dan kuartal 4 menjadi sama. Ini tadi kita singkirkan D3-nya. Jadi sama persamaan regresinya. Demikian persamaan regresi penjualan kuartalan. Dengan melihat ini, ya, penjualan tertinggi karena faktor musim ada pada kuartal 4 seperti akan dalam data aktual kita. Tentu sama dengan data penjualan kuartal 3 faktor musim. Sedangkan faktor tren secara kuartalan, ya, penjualan perusahaan itu meningkat sebesar 0,1475 secara kuartalan. Tiap kuartal. Penjualan rata-rata itu angka trennya adalah 0,1475. Demikian penafsiran angka-angka ini. Kemudian seperti tadi kita akhiri dengan forecasting. Ya, kita akhiri dengan forecasting. Dengan D3 tadi sudah disingkirkan. Ini perhitungannya. Angka tren untuk kuartal 1 tahun 2022 tentu 17. Kita masukkan, ini hasilnya 18 angka trennya, 19, 20 angka trennya, memakai persamaan regresi kuartalan yang bersesuaian. Ini adalah hasil-hasilnya ini. Kemudian kita lihat secara grafik. Boleh kita rangkum
dapatkan hasil-hasil tadi. Jadi tadi di awal angka-angka dalam ribuan rupiah. Jadi kita kalikan dengan 1000 ini. Kalikan dengan 1000. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita buat grafiknya, ya. Hasilnya seperti ini, saudara-saudara. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun 2022. Lagi-lagi pada kuartal 4 penjualan perusahaan itu adalah terbesar ini, dibandingkan dengan kuartal 3, kuartal 2, dan kuartal 1. Jadi penjualan perusahaan itu terbesar secara musim pada kuartal 4. Demikian, saudara-saudara, kita sudah tunjukkan tadi bagaimana estimasi uji hipotesa dan forecasting kita lakukan. Untuk detail yang lebih penjelasan, Anda bisa memanfaatkan buku-buku ini. Ya. Buku-buku tentang time series analysis, termasuk analisis variabel boneka dan variabel trend. Demikian pembahasan kita. Ada latihan soal-soal di sini. Anda coba ini. Anda coba juga tadi kalau Anda coba juga melakukan estimasi uji hipotesa dan forecasting. Kalau kuartal 2 kita pilih sebagai basis. Jadi kuartal 1 dan 3 sama dengan 0. Sekali lagi hasilnya tetap sama dengan ini, ya. Sama. Dan mana kita pilih opsi kita. Demikian, saudara-saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa